Halo semuanya, ada berita hangat hari ini. 32.568 PNS kembalikan uang bansos, Risma siapkan rekening. Berita dari CNN Indonesia tertanggal 18 Januari 2022. Nah, kok bisa ya PNS suruh mengembalikan uang? Apakah PNS ini juga menerima bansos? Nah, kita akan temukan jawabannya pada video kita kali ini. Maka dari itu, nanti mohon videonya jangan dipercepat ya. Silakan disimak dengan baik-baik agar tidak berakibat salah paham. Baik, silakan disimak informasi lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali saya Haris bisa berjumpa lagi dengan Anda semua masih di channel YouTube Haris Vlog Playlist Info Bansos. Bagaimanakah kondisi Anda hari ini ya? Mudah-mudahan Anda hari ini semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Jika ada yang sakit ya, semoga segera sembuh. Dan bagi Anda semua yang selalu menyimak informasi di channel saya, mudah-mudahan juga dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan pastinya semoga semakin sukses. Baik, tanpa panjang lebar, saatnya kita akan langsung masuk saja ke dalam topik pembahasan kita kali ini. Baik, sobat netizen semuanya, jadi kemarin ada berita yang cukup membuat viral ya di media sosial ya. Jadi di sini saya mengambil kutipan berita dari CNN Indonesia dengan judul 32.568 PNS kembalikan uang bansos, Risma siapkan rekening. Wah, ini dari judulnya saja sudah sangat sangat membuat hati saya deg-degan ya. Di sini ada 32.000 PNS. Ini apakah PNS ini juga menerima bansos atau bagaimana kan gitu ya? Jakarta, CNN Indonesia, Menteri Sosial Tri Risma hari ini alias Risma menyatakan sebanyak 32.568 aparatur sipil negara ASN atau pegawai negeri sipil PNS penerima bantuan sosial bakal mengembalikan uang bansos kepada pemerintah daerah. Risma menyatakan Kemensos telah menyiapkan rekening untuk pengembalian bansos yang rencananya bakal dilakukan per 30 Januari mendatang. ASN yang mengembalikan ke daerah itu 32.568. Duitnya mau dikembalikan. Saya siapkan rekening untuk pengembalian itu, kata Risma di kantor Kemensos Selasa 18 Januari. Risma tak menyebut rincian dana yang akan diterima oleh pemerintah dari hasil pengembalian dana bansos tersebut. Dia hanya menyebut pendataan PNS penerima bansos akan diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Pendataan di daerah, jadi kita serahkan ke daerah masing-masing, tutur Risma. Sebelumnya Kemensos menemukan sebanyak 31.624 PNS aktif terdaftar sebagai penerima bansos dari Kemensos. Temuan itu didapati ketika Kemensos melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial DTKS pada November 2021. Setelah pemutakhiran DTKS pada Januari 2022, Kemensos mencatat PNS penerima bansos bertambah menjadi 32.568 orang. Kemensos juga menemukan mayoritas PNS dalam data itu masih aktif menjabat. Temuan tersebut tersebar di 514 kabupaten kota di 34 provinsi di Indonesia. PNS yang mendapat bantuan diketahui berprofesi sebagai dosen, PNS hingga tenaga medis. Sumber berita CNN Indonesia tanggal 18 Januari 2022. Jadi sobat netizen semuanya, menarik sekali ya dari berita tersebut bahwasannya dari media sosial menyebutkan bahwasannya ada PNS yang juga menerima bansos ya. Namun di sini tidak disebutkan dalam berita tersebut bansos apa yang dimaksud ya, apakah PKH, ataukah BPNT, ataukah BPNT, PPKM, ataukah bansos yang lain. Karena dalam data tersebut dijelaskan bahwasannya yang bersangkutan ini terindikasi berprofesi sebagai PNS itu berdasarkan hasil pemutakhiran data pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, di mana yang sudah kita kutip bersama bahwasannya kemarin tahun 2021 pada akhir tahun ya, sekitar bulan Oktober November itu dilakukan proses yang namanya pemutakhiran data ya, ada pemutakhiran data DTKS, dan juga kemarin pada bulan Desember juga dilakukan survei
survei terhadap penerima PKH oleh pendamping PKH. Surveinya berupa nanti ada juga pertanyaan mulai dari pekerjaannya apa, bagaimana kondisi rumahnya ya, lalu juga bagaimana kondisi sosial ekonomi sehari-hari. Nah, berdasarkan mungkin saja hasil-hasil pemutakhiran juga berdasarkan survei, di sana ditemukan indikasi bahwasannya yang bersangkutan terindikasi mempunyai pekerjaan sebagai PNS. Nah, hal tersebut juga sesuai dengan surat kemarin yang juga saya sampaikan pada video saya sebelumnya, yakni surat dari Kemensos Sekretariat Jenderal tertanggal 10 Januari perihal verifikasi ketidaklayaan penerima bantuan sosial ya, suratnya ini. Jadi di sini meminta kepada daerah di kabupaten atau kota di seluruh Indonesia, daerah diminta untuk melakukan verifikasi dan validasi. Artinya perlu diverifikasi dan divalidkan apakah benar yang bersangkutan sebagai penerima bansos ini juga memiliki pekerjaan sebagai PNS, TNI ataupun Polri. Nah, data tersebut nantinya selesai atau harus selesai selambat-lambatnya tanggal 30 Januari tahun 2022 melalui aplikasi SIG-NG dengan akun supervisor di masing-masing kabupaten atau kota. Jadi berdasarkan berita yang tadi saya sampaikan, di sana juga menjelaskan bahwasannya pengembalian bansos yang rencananya itu dilakukan per 31 Januari. Di sini 31 Januari berdasarkan surat ini merupakan batas terakhir untuk kegiatan verifikasi dan validasi. Sehingga memang di sini beritanya dia menyebutkan PNS gitu ya, pekerjaannya PNS. Namun sebenarnya berdasarkan data yang ada, berdasarkan BNBA-nya ya, atau by name by address-nya, ternyata pekerjaannya itu tidak hanya terbatas PNS, tapi juga terindikasi sebagai TNI ataupun juga Polri. Nah, untuk memastikan hal tersebut, maka daerah, dalam hal ini kabupaten atau kota, diminta untuk melakukan verifikasi dan validasi ulang di lapangan. Jadi untuk memastikan apakah benar ini PNS atau TNI atau Polri ataukah bukan. Karena meskipun ada penerima yang terindikasi sebagai PNS, TNI atau Polri ya dalam data BNBA atau by name by address, ternyata setelah dilakukan cek verifikasi di lapangan, ternyata yang bersangkutan bukan termasuk PNS, TNI ataupun Polri. Nah, hal ini juga dikarenakan mungkin saja ada kesalahan pembacaan data dalam data DTKS. Karena ada juga NIK dari penerima bansos yang ternyata NIK-nya itu ganda dengan orang lain. Jadi NIK dari penerima bansos ini sama dengan NIK dari orang lain yang notabene orang lain tersebut merupakan pegawai PNS, TNI ataupun Polri. Sehingga penerima bansos ini terindikasi namanya tercantum dalam pekerjaan TNI, PNS ataupun Polri. Sehingga langkah verifikasi dan validasi ini sangat penting dilakukan untuk memastikan apakah dari 30.000 data tersebut apakah benar semuanya terindikasi sebagai PNS, TNI, Polri ataukah bukan. Apabila nanti ternyata didapati yang bersangkutan tidak sama sekali sebagai PNS, TNI, atau Polri, maka yang bersangkutan masih berhak mendapatkan bantuan sosial dan nanti juga akan dibantu untuk perbaikan data dalam DTKS untuk pemutakhiran pekerjaannya, seperti itu. Selanjutnya dalam berita tadi juga disebutkan bahwasannya Mensosrisma siapkan rekening. Nah, untuk mekanismenya seperti apa, kami juga masih belum mendapatkan informasi lebih jelasnya. Jadi informasi terbaru saat ini masih sebatas untuk verifikasi ketidaklayaan. Nah, Sobat Netizen, mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan ya terkait berita viral hari ini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat ya. Ketemu lagi dengan saya Haris di video saya berikutnya. Saya Haris undur diri, mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.